Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kultum pada pagi hari ini adalah tentang kematian, di mana kita mengetahui bahwasanya akhir-akhir ini atau di masa COVID-19 kita mengetahui bahwasanya hampir setiap hari kita mendengar berita-berita tentang kematian, baik dari televisi, kemudian juga dari grup WA, maupun dari informasi-informasi yang lainnya. Bahasanya kematian ini adalah salah satu konsekuensi dari kehidupan, di mana kematian ini adalah salah satu perjalanan umat manusia ketika manusia telah melaksanakan satu tahap kehidupan, yaitu kehidupan di dunia ini. Manusia nanti juga akan mengalami kematian, termasuk kita juga akan mengalami kematian. Untuk itu kematian akan datang kapan saja, akan datang kepada kita. Demi Allah, jiwa kita yang lemah, badan kita ini tidak akan pernah mampu menahan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ma ra'aitu mangdorong qaddu ila wal qabru afda'u minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari azab kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya hal yang pertama akan kita lakukan nanti setelah kematian kita adalah kita akan mengalami di satu alam, yaitu alam kubur. Kemudian hanya ada dua di situ. Yang pertama adalah kita mendapatkan nikmat kubur jika amal-amal perbuatan baik kita lebih banyak daripada amal-amal perbuatan kejahatan atau kemaksiatannya. Akan tetapi kita akan mendapatkan siksa atau azab kubur jika kita ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak takut dengan azab kubur yang demikian ini? Sesungguhnya azab kubur itu adalah merupakan penentu kehidupan kita. Apakah setelah mati kita nanti akan dalam keadaan tenang atau kita akan dalam keadaan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengingat sejenak bahasanya setelah kematian kita, nanti malaikat mungkar dan nangkir akan meminta pertanggungjawaban terhadap amal-amal kita, tentang amal-amal perbuatan kita selama kita di dunia. Barangkali kisah tentang Utsman bin Affan ketika melihat atau berziarah kubur, ternyata Utsman ini selalu menangis. Kemudian ketika ditanya oleh para sahabat, "Kenapa hai Utsman, ketika dibacakan kepadamu surga dan neraka, kamu tidak menangis? Tapi ketika kamu berziarah kubur, maka kamu selalu menangis." Kemudian Utsman berkata, "Karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qabru awalu manazilil akhirah, fa inna jaminhu
fama badahu asrahu minhu wa illam yanju minhu fama badahu ashhadu minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan akhirat yang pertama. Siapa yang selamat di kuburannya, maka yang setelahnya lebih mudah dari itu. Tapi siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka yang sebelahnya lebih sulit dari itu. Ini menunjukkan bahwasanya ketika berada di alam kubur, kita sudah bisa melihat bagaimana perjalanan kita berikutnya menuju yaumil qiyamah. Jadi apabila peristirahatan kita di dalam kubur itu menunjukkan bahwasanya kita mendapatkan nikmat kubur, maka perjalanan berikutnya kita juga akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan selanjutnya. Demikian pula sebaliknya, jika berada di kubur itu kita mendapatkan azab kubur, maka perjalanan kehidupan kita juga akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Untuk itu, marilah kita juga mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Allah juga berfirman, innaka mayitu wa innahum mayitun. Sesungguhnya kamu itu akan mati dan mereka juga akan mati. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kehidupan ini dengan baik. Kita berbuat dari satu kebaikan ke kebaikan. Kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga setelah mati nanti kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah dan selanjutnya kita akan mendapatkan nikmat kubur, bukan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.